Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mardiana Stilama. Saya mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum kelas 03 pagi semester 4. Hari ini saya mau mengerjakan tugas video berupa video mata kuliah metodologi penelitian hukum oleh dosen pengampu Ibu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MMH. Nah, di video kali ini saya bakal membahas mengenai kajian hukum yakni tindak pidana pemerasan. Nah, tindak pidana atau pasal pemerasan bukan hal yang asing lagi di telinga kita semua. Pasalnya, siapa saja dapat menjadi korban. Pelakunya pun bisa jadi orang-orang terdekat kita. Nah, jadi ayo kita kenali tindak pidana ini lebih jauh beserta sanksi hukumnya. Oke, jadi kita masuk ke pengertian pemerasan. Pemerasan diartikan di KBBI sebagai tindakan mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain atau meminta uang dan sebagainya dengan ancaman. Pasal pemerasan kerap kali disamakan dengan pengancaman. Namun, meski keduanya terlihat sama, pasal pemerasan dan pengancaman ini berbeda. Pemerasan termasuk dalam delik biasa, sementara itu pengancaman termasuk ke delik aduan. Nah, kita masuk ke dalam pasal pemerasan dalam KUHP. Dalam KUHP, perihal atau pasal pemerasan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Nah, diterangkan di dalam pasal 368 KUHP bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruh atau sebagian barang itu adalah milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, kita masuk ke dalam unsur-unsur yang ada di dalam pasal pemerasan di KUHP. Diterangkan oleh Muhammad Kenny Alweni dalam Lex Crime for 7 ada sejumlah rumusan ketentuan dari pemerasan. Ketentuan ini terbagi atas unsur objektif dan subjektif. Jadi saya bakal menjelaskan satu persatu mengenai unsur ini. Yang pertama ada unsur objektif. Adapun unsur objektif pemerasan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Adanya perbuatan memaksa. Kedua, ada seseorang yang dipaksa. Ketiga, ada upaya memaksa dan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dan yang keempat, ada tujuan atau akibat dari perbuatan, yakni orang menyerahkan benda, memberikan uang, atau menghapus piutang. Yang kedua, ada unsur subjektif. Jadi unsur subjektif terbagi atas dua hal, yakni 1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan yang kedua perbuatannya dilakukan melawan hukum. Setelah kita semua telah mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam pasal pemerasan di KUHP, kita berlanjut ke pasal pemerasan yang diperberat dan hukumannya selain pada ketentuan pemerasan yang dinyatakan di pasal 368 KUHP. Ada sejumlah pasal pemerasan yang diperberat dan diatur juga di dalam KUHP. Yang pertama, apabila pemerasan terjadi saat malam hari. Tindak pidana pemerasan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalanan umum atau dalam kereta api ataupun tram yang sedang berjalan. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun tercantum pada pasal 360 ayat 2 JO pasal 365 ayat 2 angka 1 KUHP. Yang kedua, pemerasan dilakukan oleh 2 orang lebih. Apabila tindak pidana pemerasan dilakukan oleh 2 orang lebih,
atau orang lebih dengan bersekutu, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun tercantum pada pasal 368 ayat 2 JO, pasal 365 ayat 2 angka 2 KUHP. Yang ketiga, pemerasan dengan merusak atau menggunakan atribut palsu. Apabila tindak pidana pemerasan dilakukan dengan masuk ke suatu tempat dan melakukan kejahatan berupa merusak atau memanjat dengan memakai alamat palsu, kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun tercantum di pasal 368 ayat 2, pasal 365 ayat 3 angka 1 KUHP. Yang keempat, pemerasan berakibat luka berat. Apabila tindak pidana pemerasan menyebabkan luka berat, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun tercantum pada pasal 368 ayat 2 JO, pasal 365 ayat 2 angka 4 KUHP. Yang kelima, pemerasan yang memakan korban jiwa. Apabila tindak pidana pemerasan dilakukan kemudian mengakibatkan kematian atau korban jiwa, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun tercantum pada pasal 368 ayat 2 JO, pasal 365 ayat 3 KUHP. Sanksi pemerasan online. Nah, semua orang bisa menjadi korban pemerasan. Saya akan membahas apabila pemerasan ini terjadi via online. Nah, jadi apabila pemerasan ini dilakukan secara online, pelaku dapat dipidana karena melanggar Undang-Undang ITE. Pasal 29 UU ITE menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Sanksi dari pelanggaran UU ITE tersebut diatur dalam pasal 45B Undang-Undang 19/2016 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Penting untuk diketahui bahwa dalam penjelasan pasal 445B Undang-Undang 19/2016 diterangkan bahwa ketentuan dalam pasal ini termasuk juga perihal perundungan di dunia cyber yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan atau kerugian material. Oke teman-teman, sampai di sini aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oh ya teman-teman, aku punya informasi nih buat kalian, khususnya anak kelas 12 yang masih bingung mau berkuliah di mana. Kalian boleh banget daftar di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, karena di universitas ini merupakan kampus swasta yang bagus. Kalian jangan lupa untuk segera mendaftar. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.